Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 10 kisah keteladanan Luqman. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kisah keteladanan Luqman. Submaterinya ada 3. Yang pertama, siapa Luqman? Yang kedua, Luqman banyak bersyukur. Dan yang ketiga, nasihat kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya. Siapa Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, tetapi dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas. Karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerendahan hatinya, kisah Luqman diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Submateri yang kedua yaitu Luqman banyak bersyukur. Dalam diri Luqman banyak sekali sebetulnya keteladanan yang bisa kita teladani. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran khususnya pada surat Luqman ayat 12 yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas? Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, melihat tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil dari surat Luqman di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Kemudian submateri yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya. Apa saja itu? Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Nah, ini sesuai yang terdapat dalam Al-Quran surat Luqman. Wa idzu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya yaitu jangan angkuh dan sombong. Hal ini juga terdapat dalam surat Luqman, tertulis dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nasihat selanjutnya yaitu hendaklah berbuat kebajikan. Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi apa saja nasihat Luqman yang disampaikan kepada anaknya. Yang pertama yaitu jangan musyrik atau mensekutukan Allah, karena hal itu merupakan kezaliman yang besar ya. Kemudian yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Dan yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Itu saja
mungkin yang bisa disampaikan, materi pelajaran yang bisa disampaikan oleh saya, mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.